Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada video bagian kedua ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam mengenal Pulau Jawa. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pembentukan geologi Pulau Jawa yang relatif muda. Pulau Jawa terbentuk pada periode Tersier, ketika kerak bumi yang membentuk pulau ini masih berada di bawah permukaan laut. Aktivitas orogenis yang intensif terjadi pada kala Oligosen dan Miosen, yang mengangkat dasar laut sehingga pada kala Pliosen dan Pleistosen, Pulau Jawa mulai terbentuk. Di sebagian besar kawasan selatan pulau ini, kita masih dapat melihat sisa-sisa dasar laut yang membentuk kawasan karst yang indah. Van Bemmelen membagi Pulau Jawa menjadi 7 satuan fisiografi yang menarik. Pertama, kita memiliki pegunungan selatan, yang merupakan zona gamping yang bercampur dengan sisa aktivitas vulkanis dari kala Miosen. Zona ini mengalami pengangkatan dan membentuk pemandangan yang spektakuler. Selanjutnya, ada depresi tengah yang membentuk poros cekungan sebagai poros utama pulau. Depresi ini terdiri dari 2 depresi besar, yaitu Depresi Bandung dan Depresi Solo. Kedua depresi ini memiliki keunikan dan daya tariknya sendiri. Zona antiklinal tengah terdiri dari endapan-endapan dari kala Miosen sampai Pleistosen. Zona ini membentang melalui beberapa wilayah seperti Gunung Karang, Bogor, Lembah Serayu, Pegunungan Kendeng, hingga mencapai pantai utara Besuki. Selanjutnya, Depresi Randu Blatu merupakan depresi kecil di utara Pegunungan Kendeng. Depresi ini terbentuk dari endapan laut. Antiklinorium Rembang Madura merupakan formasi perbukitan gamping di pantai utara Jawa Timur dan membentuk sebagian besar Pulau Madura. Wilayah ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Terakhir, dataran aluvial pesisir utara atau yang sering disebut jalur Pantura. Wilayah ini terbentuk dari delta dan endapan lumpur yang membuatnya menjadi daratan yang paling baru terbentuk di Pulau Jawa. Jadi, jangan lewatkan video ini. Oh ya, tolong dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel kami agar tetap update dengan konten-konten menarik lainnya. Tak usah lama-lama, mari kita lanjutkan videonya. Pemerintahan. Secara administratif, Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi, yaitu Banten, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ibu kota Provinsi Banten adalah Kota Serang. Ibu kota Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta terletak di Kota Jakarta Pusat. Ibu kota Provinsi Jawa Barat berada di Kota Bandung. Sedangkan Ibu kota Provinsi Jawa Tengah terletak di Kota Semarang. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ibu kotanya adalah Kota Yogyakarta, dan Ibu kota Provinsi Jawa Timur berada di Kota Surabaya. Penduduk dengan populasi sekitar 150 juta jiwa, Jawa merupakan pulau tempat tinggal bagi lebih dari 50% atau hampir 60% dari total populasi Indonesia. Dengan kepadatan penduduk sebesar 1.317 jiwa per kilometer persegi, pulau ini juga termasuk salah satu pulau yang paling padat penduduk di dunia. Sekitar 42% penduduk Indonesia berasal dari etnis Jawa. Meskipun demikian, sebagian barat pulau ini, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, memiliki kepadatan penduduk lebih dari 1.500 jiwa per kilometer persegi. Sejak tahun 1970-an hingga jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program transmigrasi untuk memindahkan sebagian penduduk Jawa ke pulau-pulau lain di Indonesia yang lebih luas. Program ini kadang-kadang berhasil, namun terkadang juga menimbulkan konflik antara pendatang transmigran dari Jawa dengan penduduk setempat. Di Jawa Timur, terdapat juga banyak penduduk dari etnis Madura dan Bali. Karena kedekatan geografis dan hubungan sejarah antara Jawa dan pulau-pulau tersebut, Jakarta dan wilayah sekitarnya, sebagai daerah metropolitan yang dominan dan ibu kota negara, telah menjadi tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa di Indonesia.
Penduduk Pulau Jawa secara perlahan semakin memiliki ciri perkotaan, dengan kota-kota besar dan kawasan industri menjadi pusat-pusat dengan kepadatan tertinggi. Berikut adalah 10 kota besar di Jawa berdasarkan jumlah populasi pada tahun ke-2005. Berikut adalah urutan 10 kota besar di Pulau Jawa beserta provinsinya dan jumlah populasi pada tahun 2005. Pertama, Jakarta. DKI Jakarta 8,839247. Kedua, Surabaya. Jawa Timur 2,61506. Ketiga, Bandung. Jawa Barat 2,288.570. Keempat, Bekasi. Jawa Barat 1,94308. Kelima, Tangerang. Banten 1,451.595. Keenam, Semarang. Jawa Tengah 1,352869. Ketujuh, Depok. Jawa Barat 1,339.263. Kedelapan, Bogor. Jawa Barat 891.467. Kesembilan, Malang. Jawa Timur 773.174. Kesepuluh, Cimahi. Jawa Barat 546.879. Mitos asal-usul Pulau Jawa dan gunung-gunung berapinya diceritakan dalam sebuah kakawin yang bernama Tangtu Panggelaran. Secara relatif, komposisi etnis di Pulau Jawa dapat dianggap homogen meskipun memiliki populasi yang besar dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Terdapat 2 kelompok etnis besar di pulau ini, yaitu etnis Jawa dan etnis Sunda. Etnis Madura juga dapat dianggap sebagai kelompok ketiga. Mereka berasal dari Pulau Madura yang terletak di utara pantai timur Jawa dan telah bermigrasi secara besar-besaran ke Jawa Timur sejak abad ke-18. Jumlah orang Jawa sekitar 2/3 dari penduduk pulau ini. Sedangkan orang Sunda mencapai 25% dan orang Madura mencapai hampir 5%. Pulau Jawa memiliki 4 wilayah budaya utama. Budaya Jawa Sentral terdapat di bagian tengah, sedangkan budaya Jawa Pesisir terdapat di pantai utara. Budaya Sunda terdapat di bagian barat, dan budaya Osing terdapat di ujung timur. Budaya Madura juga terkadang dianggap sebagai kelima, terutama di kawasan pesisir utara Tapal Kuda. Mengingat hubungannya yang erat dengan budaya pesisir Jawa, budaya Jawa dianggap sebagai budaya Jawa yang paling dominan. Wilayah ini juga merupakan tempat tinggal aristokrasi Jawa yang tersisa dan merupakan etnis dengan populasi dominan di Indonesia. Bahasa, seni, dan tata krama yang berlaku di wilayah ini dianggap sangat halus dan menjadi panutan bagi masyarakat Jawa. Pulau Jawa juga memiliki tanah pertanian yang sangat subur dan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Membentang dari Banyumas di sebelah barat hingga Blitar di sebelah timur. Pulau Jawa juga merupakan tempat berdirinya banyak kerajaan yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, terdapat berbagai karya sastra dari para pengarang Jawa. Salah satunya adalah kisah Ken Arok dan Ken Dedes, yang merupakan kisah seorang anak yatim yang berhasil menjadi raja dan menikahi ratu dari kerajaan Jawa kuno. Selain itu, terdapat juga berbagai terjemahan dari Ramayana dan Mahabharata. Pramudya Anantatur adalah seorang penulis kontemporer ternama Indonesia yang banyak menulis berdasarkan pengalaman pribadinya saat tumbuh dewasa di Jawa. Ia juga banyak mengambil unsur-unsur cerita rakyat dan legenda sejarah Jawa ke dalam karyanya. Tiga bahasa utama yang digunakan di Pulau Jawa adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Selain itu,
Terdapat juga beberapa bahasa lain yang digunakan, seperti bahasa Betawi, bahasa Bawean, dan bahasa Bali. Sebagian besar penduduk juga mampu berbicara dalam bahasa Indonesia, yang umumnya menjadi bahasa kedua bagi mereka. Agama dan kepercayaan. Pulau Jawa merupakan tempat pertemuan berbagai agama dan budaya. Pengaruh budaya India, terutama agama Hindu Siwa dan Buddha, datang pertama kali dan secara mendalam menyatu dengan tradisi adat dan budaya masyarakat Jawa. Para Brahmana kerajaan dan pujangga istana memainkan peran penting dalam mengesahkan kekuasaan raja-raja Jawa dan menghubungkan kosmologi Hindu dengan struktur politik mereka. Meskipun agama Islam kemudian menjadi mayoritas di pulau ini, terdapat juga komunitas Hindu yang tersebar di beberapa daerah. Populasi Hindu yang signifikan dapat ditemukan di sepanjang pantai timur dekat Pulau Bali, terutama di sekitar kota Banyuwangi. Sementara itu, komunitas Buddha umumnya terdapat di kota-kota besar, terutama di kalangan Tionghoa Indonesia. Sebuah kumpulan batu nisan Muslim dengan ukiran halus dan tulisan dalam bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Arab, ditemukan di Jawa Timur dengan penanggalan tahun sejak ke 1369. Damais menyimpulkan bahwa batu nisan tersebut merupakan makam orang-orang Jawa yang sangat terhormat, bahkan mungkin para bangsawan. M.C. Triglav berpendapat bahwa penyebar agama Islam yang menganut paham sufi mistis, yang dianggap memiliki kekuatan gaib, menjadi agen yang menyebabkan perpindahan agama para elit istana Jawa. Para elit ini sebelumnya telah lama mengenal aspek mistis agama Hindu dan Buddha. Sebuah batu nisan Muslim yang berasal dari tahun 1419 dan bernama Maulana Malik Ibrahim ditemukan di Gresik, sebuah pelabuhan di pesisir Jawa Timur. Dalam tradisi Jawa, Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang asing non-Jawa dan salah satu dari 9 penyebar agama Islam pertama di Jawa, meskipun tidak ada bukti tertulis yang mendukung tradisi lisan ini. Saat ini, hampir 100% dari suku Madura, Betawi, Bawean, dan Sunda, serta sekitar 95% dari suku Jawa, menganut agama Islam. Agama Islam memiliki pengaruh yang kuat pada suku Betawi, Banten, Cirebon, dan Sunda. Suku Jawa yang beragama Islam dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Abangan dan Santri, di sebuah pondok pesantren di Jawa. Para kiai sebagai pemimpin agama melanjutkan peran yang sebelumnya dijalankan oleh para resi pada masa Hindu. Para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren umumnya turut membantu dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Tradisi pra-Islam di Jawa juga telah mempengaruhi pemahaman Islam beberapa orang, cenderung ke arah mistis. Terdapat masyarakat Jawa yang tergabung dalam kelompok yang tidak terlalu terstruktur di bawah kepemimpinan tokoh keagamaan, yang menggabungkan pengetahuan dan praktik-praktik pra-Islam dengan ajaran Islam. Agama Katolik Roma tiba di Indonesia pada masa kedatangan Portugis yang terlibat dalam perdagangan rempah-rempah. Agama Katolik mulai tersebar di Jawa Tengah ketika Frans van Lis, seorang imam asal Belanda, tiba di Muntilan, Jawa Tengah pada tahun ke-1896. Kristen Protestan masuk ke Indonesia pada awal kolonialisasi oleh perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-16. Kebijakan VOC yang melarang penyebaran agama Katolik secara signifikan meningkatkan jumlah penganut Protestan di Indonesia. Komunitas Kristen terutama terdapat di kota-kota besar. Meskipun di beberapa daerah di Jawa Tengah bagian selatan terdapat pedesaan yang mayoritas penduduknya menganut Katolik.
terdapat kasus intoleransi berbasis agama yang menimpa umat Katolik dan kelompok Kristen lainnya. Pada tahun 1956, kantor Departemen Agama di Yogyakarta melaporkan bahwa terdapat 63 sekte aliran kepercayaan di Jawa yang tidak termasuk dalam agama-agama resmi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 35 sekte berada di Jawa Tengah, 22 sekte di Jawa Barat, dan 6 sekte di Jawa Timur. Aliran kepercayaan ini juga dikenal sebagai kejawen atau kebatinan, termasuk di dalamnya aliran yang terkenal seperti Subud. Jumlah anggota dari aliran-aliran ini sulit diperkirakan karena banyak pengikutnya juga mengidentifikasi diri dengan salah satu agama resmi. Awalnya, perekonomian Jawa sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, terutama melalui bercocok tanam di lahan persawahan. Kerajaan-kerajaan kuno di Jawa, seperti Tarumanagara, Mataram, dan Majapahit, sangat mengandalkan hasil panen padi dan pajak yang diperoleh darinya. Jawa terkenal sebagai lumbung padi dan telah menjadi eksportir beras sejak zaman dahulu. Keberadaan tanah yang subur di Jawa secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan penduduk di pulau ini. Selain itu, perdagangan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti India dan Tiongkok, telah terjadi sejak awal abad keempat. Seperti yang dibuktikan dengan penemuan artefak sejarah berupa keramik Tiongkok dari periode tersebut. Jawa juga aktif terlibat dalam perdagangan domestik, seperti perdagangan rempah-rempah Maluku yang telah dimulai sejak zaman Majapahit hingga era perusahaan Hindia Timur Belanda. Perusahaan dagang tersebut mendirikan pusat administrasinya di Batavia pada abad ke-17. Yang kemudian terus dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak abad ke-18. Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan budidaya berbagai tanaman komersial seperti tebu, kopi, karet, teh, kina, dan lain-lain di beberapa wilayah Jawa. Lahan perkebunan dalam skala besar dibuka dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Salah satu komoditas yang berhasil dikembangkan di Jawa adalah kopi. Kopi Jawa bahkan mendapatkan popularitas global pada awal abad ke-19 dan ke-20, sehingga nama Java telah menjadi sinonim untuk kopi. Jawa telah menjadi pulau yang paling berkembang di Indonesia sejak era Hindia Belanda hingga saat ini. Jaringan transportasi jalan yang telah ada sejak zaman kuno dihubungkan dan diperbaiki dengan pembangunan Jalan Raya Pos Jawa oleh Daendels pada awal abad ke-19. Kebutuhan akan transportasi produk komersial dari perkebunan di pedalaman ke pelabuhan di pantai mendorong pembangunan jaringan kereta api di Jawa. Saat ini, industri, bisnis, perdagangan, dan jasa juga berkembang di kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Sementara itu, kota-kota kesultanan tradisional seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon tetap mempertahankan warisan budaya keraton dan menjadi pusat seni, budaya, dan pariwisata. Kawasan industri juga berkembang di kota-kota sepanjang pantai utara Jawa, terutama di sekitar Cilegon, Tangerang, Bekasi, Karawang, Gresik, dan Sidoarjo. Jaringan jalan tol di Pulau Jawa telah mengalami perkembangan pesat sejak masa pemerintahan Soeharto hingga saat ini. Jalan tol ini berfungsi untuk menghubungkan pusat-pusat kota dengan daerah sekitarnya, memudahkan mobilitas penduduk, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Selain jalan tol,
Pulau Jawa juga dilengkapi dengan 16 jalan raya nasional yang memainkan peran penting dalam sistem transportasi darat. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki jaringan kereta api yang telah ada sejak abad ke-19. Pada tanggal 17 Juni tahun 1864, Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij membangun jalur kereta api pertama di Indonesia, yaitu jalur stasiun Samarang Tanggung. Sejak itu, jaringan kereta api di Pulau Jawa terus berkembang dan menjadi salah satu sarana transportasi yang penting. Jaringan kereta api ini meliputi jalur utara Jawa yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Jalur tengah Jawa yang menghubungkan Jakarta, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya, serta jalur selatan Jawa yang menghubungkan Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Dengan adanya jaringan jalan tol dan kereta api yang baik, mobilitas penduduk di Pulau Jawa menjadi lebih lancar dan efisien. Selain itu, infrastruktur transportasi yang baik juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor logistik di Pulau Jawa.